Tenang lol semua, kembali lagi bersama saya, Admin LOL. Iya, hari ini Mimin akan mereview salah satu konsol POWKID lagi yang datang dengan banyak kejutan di dalamnya. Apa saja kejutannya? Simak terus. Iya, ini adalah POWKID A19 yang merupakan varian awal dari saudaranya yaitu Retroid Pocket 1. Bentuknya sama namun Retroid lebih update namun mengorbankan harganya. Sebelum kita membahaskan lebih jauh, mari kita lihat dulu pada kotaknya. Iya, desain dari kotak POWKID A19 ini juga cukup bagus ya. Tidak kalah dengan kotak pada smartphone atau kotak pada konsol-konsol Sony atau Nintendo lainnya. Tidak seperti kotak POWKID yang lainnya yang nampaknya sangat polos apa adanya. Kotak ini didesain di bagian tengah dengan tulisan handheld game station yang lumayan gede ya di bagian sini, dan di sini juga ada tulisan fitur yang akan Mimin jelasin nantinya. Tapi sebelum itu kita buka dulu kotaknya. Ya, di dalam kotak kita buka dulu ya. Ya, di dalam kotak tentunya ada konsol POWKID-nya ya. Lalu nggak tahu ini stiker apa, dan di bawahnya tidak ada apa-apa selain kabel micro USB ya, yang sayangnya belum memakai Type C. Mari kita singkirkan dulu. Kembali ke konsolnya. Dalam sekilas sih bisa kita lihat kalau konsol ini mirip dengan iPod jadul ya. Jadi nampaknya kece gitu loh. Bentuknya juga terlihat sangat compact dan tidak terlihat murahan ya, meski ini semua masih dalam berbahan plastik. Tapi lumayan berat loh konsol ini. Konsol ini juga ada layar yang besar di bagian sini yang tentunya sudah IPS. Juga terdapat analog di bagian sini yang terasa mirip dengan analog switch ya. Jadi bukan analog murahan, meski nggak bisa ditekan ke bawah ya. Jadi nggak ada tombol L3 nya. Untuk bagian D-pad saya kurang suka ya dengan bentuknya yang seperti ini dan tidak nyaman untuk dipencet. Versinya ini yang clicky dia, jadi sangat kaku pas dimainkan. Untuk bagian action padnya sih dia memiliki 6 buah tombol ya, yang merupakan arcade style gitu loh, dengan tombol X, A, B, Y, C, D gitu loh, yang bentuknya juga sangat clicky saat ditekan. Di bagian bawah ada home, select, dan start. Di bagian samping cuman ada tombol volume ya, atas bawah ya, untuk tambah dan kurang. Dan di bagian atas di sini ada tombol HDMI port, lalu ada port jack 3.5 mm, lalu ada tempat untuk slot micro SD ya yang berada di sini ya, yang terlapisi karet ini ya, untuk melindungi dari debu. Dan di sini juga ada charging micro USB, dan terakhir di bagian samping cuman ada tombol power. Di belakangnya tidak ada apa-apa, polos begitu saja. Tapi apakah Anda sadar apa yang kurang dari konsol ini? Iya, konsol ini tidak memiliki shoulder buttonnya ya, seperti tombol R dan L-nya. Ya, sayang sekali. Sebelum kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan konsol ini, mari kita beberkan dulu spesifikasi dari konsol POWKID A19 ini. POWKID A19 ini datang dengan layar 3,5 inci IPS, lalu resolusi layarnya sebesar 640 x 480 pixel dengan format layar 4:3 yang tentunya sangat bagus sekali karena itu merupakan format standar rata-rata game retro di dunia yang menggunakan TV ya. A19 juga datang dengan prosesor ARM Cortex A7 dan GPU Mali 400 1,3 GHz quad core plus RAM sebesar 512 MB yang tentunya kuat untuk game PSP ke bawah.
A19 juga memiliki Wi-Fi 2,4 GHz built-in ya, sudah built-in, serta Bluetooth 4.0 yang lumayan kenceng ya, dan memiliki baterai cukup besar untuk sebuah konsol, yaitu sebesar 4000 mAh. Konsol ini juga datang dengan 3 pilihan warna ya, yaitu putih, biru, dan kuning seperti yang ini. Dan terakhir adalah Poki A19 ini juga sudah berlandaskan Android ya, dengan sistem operasi Pandora's Box. Kalau kita lihat dari spesifikasinya sih, konsol ini sangat menjanjikan ya, apalagi konsol ini datang dengan hanya harga sekitar 1 jutaan saja. Namun konsol ini memiliki kelebihan dan kekurangannya juga masing pastinya ya. Mari kita jelasin dulu kelebihannya menurut Mimin sendiri. Ya, konsol ini datang dengan layar yang sangat bagus sekali ya, 3,5 inci IPS, dan juga datang dengan resolusi yang juga sangat tinggi, 640 x 480 pixel, yang membuat hampir semua tampilan game di konsol ini menjadi sangat HD gitu loh, sangat cantik lah, jelas, jadi tidak pecah-pecah atau buram dia. Konsol ini juga memiliki power yang sangat mengejutkan karena dapat bermain sampai game PSP serta Dreamcast dengan lumayan lancar. Jadi nggak kalah dari konsol-konsol yang lebih tinggi ya kelasnya, seperti RG 351P yang berada di kisaran harga 1,4 jutaan. Poki A19 ini juga merupakan konsol dengan fitur HDMI terbaik sampai sekarang ya. Jadi dapat digunakan mirip PS gitu ya, tinggal di-plug-in ke TV lalu undang teman kalian untuk bermain via Bluetooth controller rame-rame. Konsol ini juga memiliki Wi-Fi built-in ya, built-in. Jadi sudah ada Wi-Fi di dalam konsol ini. Karena memiliki Wi-Fi, jadi kita dapat memanfaatkan fitur kece lainnya dari Poki A19 ini, yaitu fitur game marketnya. Iya, fitur game market ini dapat berguna gitu ya untuk kalian yang nggak pandai untuk memasukin ROM game sendiri gitu ya. Jadi fitur ini akan sangat membantu kalian karena kalian dapat mendownload game sendiri dari fitur ini. Asalkan ada Wi-Fi aja ya, atau tethering, terserah lah. Kalian sudah bisa memanfaatkan fitur ini untuk mencari game kesukaan kalian, tapi nggak gitu lengkap ya. Konsol ini juga memiliki baterai sebesar 4000 mAh ya, yang dapat bermain sampai 6-8 jam, jadi awet sekali, dan sudah Mimin buktikan sendiri. Lalu, apa kekurangannya menurut Mimin? Iya, Poki A19 ini memiliki masalah dengan sistem save pada game PS1 dan Nintendo 64-nya, sehingga membuat game-game tersebut menjadi nggak dapat di save. Nggak tahu kenapa ya. Poki A19 ini juga tidak memiliki shoulder button sama sekali ya, jadi nggak mempunyai R dan L1 maupun R dan L2 sekalipun. Jadi untuk game yang membutuhkan fitur ini harus terpaksa menggunakan stick eksternal yang dihubungkan melalui Bluetooth ke konsol ini. Ribet ya. Konsol ini juga memiliki 6 buah action pad yang enggak biasa. Jadi kalian harus membiasakan diri dulu sebelum bermain agar tidak salah dalam menekan tombol-tombolnya. Konsol A19 ini juga enggak user friendly ya, karena ya nggak pas gitu untuk pemula yang baru terjun ke dunia retro handheld, karena konsol ini banyak menggunakan settingan yang secara manual dan Mimin aja kewalahan gitu loh. Terakhir adalah karena baterai konsol ini yang sangat besar gitu ya, dan belum fast charging pula. Jadi untuk mencharge dari lowbat sampai full membutuhkan waktu yang lama betul. Intinya adalah konsol ini merupakan konsol yang powerful, namun juga memiliki banyak kekurangannya. Konsol ini tidak cocok untuk pemula ya, tetapi konsol ini juga memiliki kelebihan yang jauh di atas konsol-konsol lainnya, yaitu pada kualitas gambarnya.
pada setiap gamenya yang sangat bagus sekali. Juga untuk kalian yang ingin mencari konsol murah namun yang sudah bisa bermain sampai game PSP serta Dreamcast dengan lancar, Poki A19 ini mungkin adalah pilihan yang tepat untuk agan-agan ya. Namun buat orang yang suka game PS1 seperti Mimin akan merasa kurang cocok dengan konsol ini karena nggak bisa save. Kan sayang sekali potensialnya kan. Jadi bagaimana menurut agan-agan sekalian tentang konsol Poki A19 satu ini? Tulis di kolom komentar di bawah yo. Sekian video Mimin hari ini untuk game test serta informasi tambahan lainnya akan Mimin muat di video yang berikutnya. Mimin ingin mengucapkan terima kasih juga ya kepada agan-agan yang sudah membeli konsol hasil review Mimin ini. Dijamin puas ya barangnya ya. Ini juga sangat membantu Mimin dalam mereview konsol-konsol berikutnya. Bisa kalian tahu kalau review konsol tuh membutuhkan dana yang lumayan ya. Jadi Mimin di sini nggak ingin meminta donasi ya, tetapi hanya ingin meminta waktu kalian sebentar saja untuk menekan tombol subscribe di bawah ini atau di tengah ini, serta tombol like dan share video ini untuk membantu Mimin dalam membuat lebih banyak review konsol lainnya. Saya Admin LOL yang mengucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Salam LOL.